Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Matkul Ekonomi Koperasi dan UMKM. Dan di sini kami akan menjelaskan komparasi dari dua undang-undang, yaitu Undang-Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1995 dan Undang-Undang Koperasi Nomor 17 Tahun 2012. Sebelumnya kami akan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama yaitu Nurul Fauzia dengan saya sendiri, yang kedua ada Abdul Mufton, dan yang ketiga ada Rintan Fitriana. Langsung saja presentasi pertama diberikan kepada Nurul Fauzia. Untuk yang pertama yaitu ada latar belakang. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian merupakan pengganti Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang memuat pembaharuan hukum sehingga mampu mewujudkan koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip koperasi. Untuk yang selanjutnya yaitu ada kelebihan. Pembangunan perekonomian nasional bertujuan untuk mewujudkan kedaulatan politik dan ekonomi Indonesia melalui pengelolaan sumber daya ekonomi. Koperasi yang memiliki peran strategis dalam tata ekonomi nasional berdasarkan asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka menciptakan masyarakat yang maju, adil dan makmur, dan berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengembangan dan pemberdayaan koperasi dalam suatu kebijakan perkoperasian harus mencerminkan nilai dan prinsip koperasi sebagai wadah usaha bersama untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan ekonomi anggota, sehingga tumbuh menjadi kuat, sehat, mandiri, dan tangguh dalam menghadapi perkembangan ekonomi nasional dan global yang semakin dinamis dan penuh tantangan. Selanjutnya dilanjutkan oleh saya Abdul Mufton. Di sini saya akan membahas tentang kekurangan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012. Ini terlalu bersemangat untuk menjadikan koperasi Indonesia sejajar sosoknya dengan koperasi di negara-negara maju, dan lupa bahwa betapa banyak masyarakat kita yang kondisinya masih sangat lemah. Intinya, UU Koperasi yang baru ini tidak sosiologis, kurang konstekstual, dan terbebani semangat idealis. Selanjutnya yaitu komparasi koperasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 dengan UU Nomor 17 Tahun 2012. Yang pertama ada definisi koperasi. Di sini saya akan membahas dari UU Nomor 25 Tahun 1992. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Sedangkan UU Nomor 17 Tahun 2012, koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Selanjutnya ada makna prinsip koperasi. Yang pertama adalah UU Nomor 25 Tahun 1992, yaitu menguraikan prinsip koperasi tidak hanya menekankan sifat keanggotaan dan pengelolaan koperasi tetapi juga menekan penekanan terhadap balas jasa dari sisa hasil usaha yang diperoleh. Sedangkan untuk UU Nomor 17 Tahun 2012, yaitu makna dari prinsip koperasi lebih menekankan pada pelayanan prima sebagai prinsip koperasi dan merevisi penekanan balas jasa dari sisa hasil usaha yang diperoleh.
karena hal ini dianggap bukan sebagai prinsip koperasi yang menekankan makna pelayanan. Hal ini bisa dilihat dalam pasal 6. Selanjutnya ada modal koperasi yang akan dijelaskan oleh Rintan. Selanjutnya untuk modal koperasi, pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tidak menguraikan hal yang jelas mengenai komposisi modal yang dimiliki oleh koperasi tersebut. Sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 lebih menguraikan lebih jelas komposisi modal yang dimiliki oleh koperasi tersebut. Selanjutnya mengenai cakupan koperasi, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 hanya bidang ekonomi, sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 cakupan koperasi mencakup bidang ekonomi, sosial, dan juga budaya. Selanjutnya mengenai pedoman koperasi, pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 pedoman koperasi hanya menguraikan prinsip koperasi sebagai pedoman yang dianut koperasi sebagaimana tertuang dalam pasal 5. Sedangkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 pedoman koperasi menguraikan prinsip koperasi sebagai pedoman untuk menjalankan kegiatan operasional dan juga pada hal nilai. Selanjutnya mengenai pembentukan koperasi, dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 terdapat pembentukan koperasi, yaitu yang pertama tentang akta pendirian koperasi tidak menggunakan akta autentik. Kemudian jangka waktu pengesahan paling lama 3 bulan dari tanggal permintaan. Yang ketiga, tidak diatur mengenai penamaan koperasi itu sendiri. Kemudian yang terakhir, tidak diatur mengenai jangka waktu berdirinya koperasi dan larangan perubahan anggaran dasar saat koperasi dinyatakan pailit. Nah, sedangkan untuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, pendirian koperasi menggunakan akta notaris atau camat dan status badan hukumnya disahkan oleh menteri. Kemudian untuk pengesahan diberikan dalam jangka waktu 30 hari sejak tanggal permohonan. Dan jangka waktu berdirinya koperasi wajib diatur dalam anggaran dasar. Kemudian yang terakhir, perubahan anggaran dasar tidak dapat dilakukan pada saat koperasi dinyatakan pailit kecuali dengan persetujuan pengadilan. Sekian presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.